Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami masih bisa melakukan pembelajaran walaupun dilakukan secara online. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, aktris Helinawati, dan ada anggota kami yaitu Agriani Petra Sitorus, Kaila Nuzul Fitri, Balki Sabila, Nabila Farah Izzah, dan Rizkon Januarso. Kami dari kelompok 5 kelas C, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor pada hari ini, Sabtu 4 Desember, akan melakukan presentasi dasar manajemen mengenai pengendalian efektif di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Agriani Petra Sitorus. Kepada Agri, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan standar dalam mengukur prestasi badan usaha. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, ketepatan waktu. Apakah sebuah badan usaha mampu membuat perencanaan sesuai dengan jadwal? Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Apakah sebuah badan usaha mengetahui standar mutu pekerjaan para karyawannya? Yang ketiga, self-confidence atau percaya diri. Yang keempat, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, kepemimpinan. Yang ketujuh, kemampuan mengembangkan ide. Dan yang terakhir, disiplin ilmu. Oke, terima kasih Agri atas penjelasan materinya. Oke, untuk materi yang selanjutnya mengenai metode dalam mengukur prestasi kerja yang akan dijelaskan oleh Balki Sabila. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini ada metode dalam mengukur prestasi kerja badan usaha. Yang pertama ada manajemen by objectives. Metode ini menilai kinerja badan usaha dan karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada 360 degree feedback. Metode ini menggunakan umpan balik dari lingkungan pengaruh di sekeliling karyawan. Yang ketiga ada assessment center method. Metode ini menggambarkan bagaimana orang lain mengamati dan menilai karyawan dan pengaruhnya bagi kinerja karyawan. Yang keempat ada behaviorally anchored rating scale. Metode ini dapat mengukur pekerjaan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode ini membandingkan kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang diberi rating angka. Yang kelima ada psychological appraisals. Metode ini lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi dalam diri karyawan. Yang keenam ada Human Resource Accounting Method. Metode ini menilai kinerja karyawan melalui manfaat moneter yang dihasilkannya untuk organisasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Balkis atas penjelasan materinya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penetapan prestasi kerja pada Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, penilaian ini dilakukan setiap akhir Desember sampai akhir Januari. Kemudian adapun prestasi kinerjanya, yaitu PT ini sudah memiliki lebih dari 10 produk sari roti yang tersebar di Indonesia. Kemudian produsen roti ini terbesar dengan 9 pabrik yang udah tersebar. Nah, kenapa bisa ada prestasi
di PT ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu dari variabel lingkungan kerja. Adapun unsur yang dinilai yaitu suasana kerja, perlakuan yang baik, rasa aman, hubungan yang harmonis. Nah, standar nilai yang digunakan yaitu 90%. Kemudian rata-rata pencapaian dari PT ini yaitu 85% dari standar yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian yaitu ada variabel kompensasi. Adapun unsur yang dinilai berupa gaji, bonus, fasilitas, dan tunjangan. Standar nilai yang digunakan sama, yaitu 90%, dan rata-rata pencapaian PT ini 80% dari standar yang sudah ditetapkan. Mungkin itu materi dari saya. Kemudian adapun selanjutnya mengenai apakah prestasi kerja selama ini udah sesuai dengan standar, ini akan dijelaskan oleh Kaila Nuzulul Fitri. Kepada Kaila dipersilahkan. Baik, terima kasih aktris sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan standar evaluasi kinerja karyawan PT Nippon Indosari Korpindo TBK area Bandar Lampung. Nah, di sini yang pertama ada beberapa standar evaluasi kinerja karyawan di PT Nippon Indosari Korpindo TBK area Bandar Lampung sebagai berikut. Penilaian lebih dari 91 dikategorikan sangat baik. Penilaian 76-90 dikategorikan baik. Penilaian 65-75% dikategorikan sedang. 51-64% dikategorikan kurang. Kurang dari 50% dikategorikan buruk. Nah, ini merupakan kategori pencapaian, ketepatan, implementasi SOP, dan absensi. Dengan melihat tabel pada prestasi kerja pada PT Nippon Indosari Korpindo, maka kinerja karyawan cenderung sudah sesuai dengan standar yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kaila atas pengkategorian yang sudah dijelaskan. Kemudian kita akan melihat penilaiannya yang akan dijelaskan oleh Rizkon Januarse. Kepada Rizkon dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk menjelaskan. Juga terima kasih untuk Kaila tadi yang sudah memaparkan materi tentang mutu nilai yang ada di PT Nippon Indosari Korpindo ini. Nah, untuk dari penilaian kinerja untuk PT Sari Roti, kita sebut biar singkat Sari Roti ini, kita memiliki 3 tahun terakhir sebelum tahun 2020, itu tahun 2017, 2018, dan 2019. Yang mana nilainya di sini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di 2017 mutu nilainya tuh 79 dan masuk kategori baik. Lalu di tahun selanjutnya 2018 mutunya ini turun sebanyak 3 poin atau menjadi 76, yang kategorinya juga turun menjadi kategori sedang. Lalu untuk tahun berikutnya, tahun 2019, penilaiannya turun lagi 2 poin, jadi 74 penilaiannya, kategorinya tetap sedang. Jadi dengan melihat tabel di atas ini, prestasi kerja pada PT Nippon Indosari Korpindo atau PT Sari Roti atau ya perusahaan Sari Roti yang biasa kita kenal, kinerja karyawan cenderung sudah sesuai dengan standar perusahaan, yaitu bisa mencapai kategori baik, tetapi terlihat ada penurunan dari evaluasi yang sudah dilakukan dari 2017 sampai 2019. Kinerja dari para pegawai yang bekerja di PT Nippon Indosari Korpindo ini, khususnya di area Bandar Lampung yang kita ambil datanya, mengalami penurunan penilaian. Hal ini perlu dilakukan evaluasi oleh para direksi ataupun para atasannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari karyawan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya adalah kompensasi kerja dan masa kerja. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan tentang evaluasi kerja pada PT Nippon Korpindo. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Rizkon atas penjelasannya.
Nah, tadi udah dijelaskan kan dari 2017 sampai 2019 itu mengalami penurunan. Nah, bagaimana jika standarnya itu menurun, tindakan korektif apa yang akan diambil di PT ini akan dijelaskan oleh Nabila Faraizah. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih aktris sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan apabila prestasi kerja lebih rendah dari standar, tindakan korektif apa yang selama ini dilakukan? Yang pertama ada kompensasi. Dengan adanya program kompensasi yang sesuai akan berdampak pada tercapainya tujuan perusahaan seperti memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Yang kedua ada masa kerja. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk area Bandar Lampung cenderung memiliki masa kerja yang rendah sehingga karyawan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja sehingga kinerja yang dilakukan kurang maksimal yang dapat menyebabkan turunnya kinerja karyawan. Sekian dari saya kembalikan kepada aktris. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah memaparkan materinya. Semoga teman-teman yang sudah melihat YouTube, melihat tayangan ini, paham ya dengan materi yang sudah disampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan tadi ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.